Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sahibul bait yang kami hormati, teman-teman Fordam dan juga para jamaah yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah tidak terasa bulan demi bulan berlalu, pekan demi pekan berganti dan hari demi hari telah kita lewati. Tidak terasa sekitar 32 hari lagi kita akan lebaran. Betul ya? Apakah ada yang salah? Kok masuknya ketawa? Tidak ada yang salah. Cuma mungkin momennya kurang pas gitu ya. Tapi memang ya Masya Allah, cepat sekali berlalu. Kemungkinan cepatnya waktu yang berlalu ini pun belum bisa menjadikan kita ini sudah bersiap secara maksimal. Oleh karena itu walaupun kurang 2 hari, setidaknya kita bisa lebih memaksimalkan lagi minimal dengan menggelorakan Ramadan, menyemarakkan Ramadan di hati kita. Sehingga ketika hati kita ini bersemangat, maka jiwa dan raga kita ini akan ikut-ikutan semangat. Kenapa teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kebahagiaan itu seperti sumber energi. Artinya ketika seorang itu kemudian bahagia, menjalani sesuatunya itu lebih ringan. Mungkin teman-teman punya apa yang disukai, apa yang digemari. Ketika dilakukan, walaupun itu kemudian sebetulnya berat, tetapi menjadi ringan. Oleh karena itu, kalaupun memang kita belum terlalu banyak bersiap-siap, mungkin di Rajab kita nggak khatam, di Sya'ban juga kita nggak khatam, puasa sunnah juga mungkin dong-dongan kalau bahasanya orang Ambo Kembang ya. Tapi setidaknya kita punya hati yang don, baik itu puasa, sholat malam, tilawah Al-Quran, maupun juga berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah, di awal kita perlu sadar diri. Kita perlu memahami dengan baik bahwasanya kita ini umat Islam adalah umat yang umurnya enggak panjang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini itu antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lebih daripada itu. Mungkin ada 1-2 orang, tapi enggak banyak. Dan kadang yang melebihi pun secara kesehatan pun tidak maksimal. Ataupun mungkin kesehatannya maksimal tetapi daya ingatnya kurang maksimal. Oleh karena itu, ketika kita sadar bahwasanya umur kita ini pendek, dan kemudian rival kita adalah orang-orang zaman dulu yang umurnya panjang, maka setidaknya kita harus memantaskan diri. Kita ini harus melakukan sesuatu yang mana kita akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Karena ketahuilah jamaah, walaupun umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terakhir, tetapi nanti di antara para umat-umat yang lain, mereka lah yang pertama kali masuk surga.
Oleh karena itu, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keistimewaan, yaitu adalah dengan bulan Ramadan, dan juga lebih spesifik lagi dengan Lailatul Qadar. Kenapa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kemudian bagi 12, karena 1 tahun ada 12 bulan, itu ketemunya sekitar 83 tahun lebih 3 bulan, lebih 3 pekan, lebih 3 hari, lebih 3 jam, lebih 3 menit, dan seterusnya. Artinya kalau sebetulnya kita ketemu 10 kali saja Lailatul Qadar, seolah-olah kita beribadah sebanyak 830 tahun. Bisa berlomba dengan umatnya Nabi Nuh, yang mana umur mereka ya sekitar 900.000 tahunan. Kalau kemudian 2 kali kita bertemu dengan Ramadan saja, dan kita maksimalkan, luar biasa keutamaannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari 2 hari ini atau mungkin besok ya, kita sudah benar-benar persiapan dengan persiapan yang maksimal. Hatinya harus dikondisikan, jangan sampai kondisi hati kita sama dengan hari-hari yang telah berlalu. Eman-eman sekali. Ibarat kata begini jamaah, PLN sudah ngumumin besok akan ada listrik mati, pemadaman listrik. Silakan, masih ada waktu sekitar 5 jam. Yang mau ngecas silakan ngecas, yang mau ngisi tandon silakan ngisi tandon. Kemudian ketika mereka mengikuti arahan itu, mereka mengisi baterai, mereka mengisi tandon. Ketika listrik mati, mereka masih bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan yang banyak di bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan. Kenapa jamaah? Karena keberkahan Ramadan ini ketika kita maksimalkan akan terasa terus-menerus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, insya Allah sampai kita ketemu Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita posisikan hati kita posisikan pikiran kita untuk lebih fokus dengan yang namanya Ramadan. Oleh karena itu jamaah, kita pun perlu memanage penggunaan gadget maupun penggunaan hal-hal lain yang kemudian bisa mengurangi esensi kita di bulan Ramadan. Teman-teman, kalau misalkan ini toples, ini apa teman-teman? Toples. Kemudian ada 3 benda. Yang pertama adalah bola tenis meja, bola pingpong. Ini adalah skala prioritas yang harus kita masukkan. Kemudian sebelahnya ada katakanlah batu kerikil. Ini sesuatu yang sekunder dalam kehidupan kita. Kita perlu tapi hanya pelengkap saja. Kemudian yang terakhir ada pasir. Ada apa? Pasir. Ya, yang mana ini adalah sesuatu yang bersifat tersier. Hanya sesuatu yang kemudian melengkapi premier dan sekunder kita. Sebetulnya kalau kemudian kita masukkan semua ke toples, kalau kita masukkan semua, bisa penuh semua. Dengan pasir semua bisa. Makasih mas. Dengan kerikil semua bisa. Dengan bola pingpong tadi bisa, tapi nggak penuh. Pertanyaannya, apa dulu yang mau kita masukkan? Pasir? Apa yang kita masukkan dulu? Bola pingpong dulu masukkan. Karena ini adalah kebutuhan pokok, sesuatu yang menjadi skala prioritas, masukkan. Kemudian yang kedua baru kerikilnya kita masukkan. Sambil digoyang-goyang sehingga nanti dia bisa mengisi tempat-tempat yang agak kecil gitu ya. Baru yang terakhir kita masukkan pasir. Sehingga kalaupun itu penuh, isinya tetap yang paling banyak adalah bola pingpong. Kemudian yang agak cukup banyak itu adalah kerikil. Kemudian yang sebagai pelengkap adalah pasir. Sama, di bulan Ramadan kita harus tahu skala prioritas. Jangan sampai Ramadan ini sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Bulan Ramadan harus memberikan efek yang signifikan. Kenapa jamaah? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa.
Ada satu kisah. Waktu itu ada seorang syekh sedang naik mobil. Kemudian ketika dia menyetir mobil, karena mau iktikaf itu agak jauh di Masjid Nabawi, dia parkirnya agak jauh. Kemudian ketika dia parkir, di sebelahnya itu ada anak muda banyak, masih ngapunten gitaran gitu ya. Saya ini karena peduli datang. Wahai anak muda, kalian coba deh saya ajarkan satu doa. Baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memang momennya momen malam Ramadan, malam iktikaf, 10 malam yang terakhir gitu loh. Kemudian pemuda ini tuh enggak diajak iktikaf, enggak diajak langsung harus ke masjid, pulangnya nanti pas lebaran, enggak juga gitu. Syekhnya tuh hikmah, bijak gitu. Dia kamu baca doa ini aja gitu. Dibaca, dia hafalkan pendek, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 7 tahun setelahnya, Syekh ini mengisi salah satu kuliah di satu tempat gitu. Kemudian datang beberapa mahasiswa, pakaiannya rapi, kayak Mas Eeng lah gitu ya. Masya Allah gitu ya. Datang, ngapunten ya, sudah rapi, ya namanya orang Arab, jenggotnya panjang, dulunya kan nggak ada gitu, dan seterusnya. Kemudian mendatangi Syekh tersebut, Syekh, masih ingat kami nggak? Saya bilang gini, 7 tahun lama. Ya. Syekh masih ingat gak waktu Syekh mau berangkat ke salah satu masjid, Syekh ketemu anak muda sedang lalai gitulah. Kemudian saya mengajarkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya baru ingat. Oh iya, saya ingat. Ini kami Syekh yang dulu kamu bimbing membaca doa itu. Kami ketika sudah dibimbing, kami hafal, kami selalu baca. Dan ternyata itu menjadikan hati kami ini semakin bersemangat, semakin ingin takwa kepada Allah. Sehingga akhirnya kami pun belajar Islam lebih dalam, dan akhirnya luar biasa ya, menjadi ulama-ulama juga. Oleh karena itu ya ikhwah, mari kita kondisikan hati kita, kita buat hati kita ini hati yang bahagia, hati yang merasa bahwasanya adalah momen yang sangat berharga. Mohon maaf jamaah, kalau kita mau duwe gawe di sini, ada yang sudah pernah bareng gawe? Pak, mohon maaf, ada yang punya mantu sudah di sini Pak, angkat tangan kalau sudah ada. Gak ada, berarti mudah semua ini ya, Masya Allah gitu. Itu kalau mau barang gawe, atau yang sudah pernah nikah deh, ya udah nikah lah. Kalau sudah pernah nikah kalimatnya kayak gimana gitu ya. Yang sudah nikah gitu. Saya mau tanya sama satu, siapa ini yang mau tanya? Mas Miril, dulu mau nikah persiapannya berapa bulan sebelumnya? Dari pertama datang sampai kemudian hari H menikah, berapa bulan kira-kira? 3 bulan, Insya Allah. Ada yang lebih lama? Mas siapa? Mas Lukman mau tanya? Iya gitu. Ini masih persiapan ini beliau gitu. Nah, persiapannya lama untuk kemudian satu hari bernama hari H pernikahan. Nah, jangan kalah dong. Ramadan ini spesialnya luar biasa. Kalau kemudian untuk pernikahan saja kita persiapan sekitar sekian bulan sebelumnya, untuk Ramadan masa kita nggak persiapan? Para orang-orang soleh zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka itu setahun full doa temanya Ramadan. Selalu di dalam doa mereka pasti ada kalimat Ramadan. Ada permintaan yang kaitannya dengan Ramadan. Meminta yang lain meminta, tetapi tidak meninggalkan permintaan tentang Ramadan. Mereka berdoa, katakanlah misalkan ini setahun, ya, setahun, kemudian mohon maaf di tengah-tengahnya itu ada Ramadan. Saya contohkan biar mudah, di sini ada Ramadan. Dari 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa, ya Allah pertemukan kami kepada Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami di bulan Ramadan. Jadi setahun full doa mereka temanya tentang Ramadan, gak pernah lupa. Kenapa? Karena mereka tahu Ramadan ini adalah bukan sembarang bulan. Ramadan ini adalah bukan sembarang waktu. Makanya mereka benar-benar berjuang dengan perjuangan yang maksimal untuk kemudian bisa memaksimalkan Ramadan. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an.
Oleh karena itu, insya Allah dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hadis yang hendaknya menjadikan kita ini bersemangat, berselera, memuliakan Ramadan dengan kemuliaan yang sangat mulia. Karena ibarat kata tamu, Ramadan ini adalah lebih istimewa daripada presiden. Coba kalau misalkan rumahnya siapa misalkan di sini? Mas Adit. Ya, dapat info presiden akan nginep di rumahnya Mas Adit. Misalkan gitu ya. Ya mesti bakalan dicat rumahnya gitu ya. Kemudian mungkin langsung beli spring bed gitu ya. Dan seterusnya untuk menyambut Pak Presiden tersebut. Maka Masya Allah jamaah, Ramadan ini lebih spesial, lebih istimewa daripada itu semua. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita dengan persiapan yang maksimal. Jamaah, hadis yang pertama tentang bagaimana mulianya Ramadan. Dan ini insya Allah sering kita dengarkan, sering kita kemudian dapatkan dari para ulama. Ada seorang yang kemudian bermimpi. Jadi ada dua orang sahabat. Ketika masih hidup itu sama-sama semangat. Sahabat yang pertama meninggal di medan peperangan. Istimewa gak jamaah? Grade tertinggi itu. Kematian yang terbaik diantaranya adalah kematian ketika perang bersama kaum muslimin melawan orang-orang kufar. Dia meninggal dengan meninggal yang sangat istimewa. Adapun sahabatnya, temannya itu meninggal setahun setelahnya sakit biasa, diranjang. Ternyata sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga, itu bermimpi orang yang meninggal yang kedua ternyata lebih diizinkan dahulu masuk surga daripada orang yang meninggal pertama di medan peperangan meninggalnya. Dia kaget, kok bisa? Kalau hitung-hitungan manusia biasa, maka ini nggak masuk akal. Harusnya orang yang pertama meninggal yang masuk surga duluan. Udah meninggal duluan, kemudian meninggalnya juga di medan peperangan, mati syahid gitu. Ditunggu 70 bidadari gitu, Masya Allah ya, luar biasa gitu. Ternyata di mimpi Thalhah bin Ubaidillah, dia malah tersalib oleh orang yang meninggal setahun setelahnya. Dengan hal ini, maka Thalhah bin Ubaidillah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Bukankah orang yang meninggal yang kedua karena sakit, bukan karena peperangan, telah bertemu dengan Ramadan dan telah berpuasa di bulan Ramadan. Wa shalla sittata alafi raqa'atin kada wa kada. Dan beliau juga telah sholat sekitar 6.000-an rakaat. Jamaah ada yang bawa HP? Coba buka kalkulator. Salah satu coba. Soalnya punya saya nggak ada. Gitu. Buat ngerekam gitu. Pak Anto ketawa. Ya, ada kalkulator sudah? Coba 17 kali 360 berapa mas? Tuh, sholat kita setahun sekitar 6.000-an rakaat. Itu baru sholat fardunya loh. Belum qobliyah ba'diyah, belum mungkin sholat tahajud, sholat tarawih, sholat duha. Berapa rakaat? Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukankah dia juga telah sholat sekitar 6.000 rakaat? Sekian gitu. Dan dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard. Bahkan antara keduanya jaraknya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketemu Ramadan bukan hal yang sepele. Ketemu Ramadan itu kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita benar-benar pompa semangat di jantung kita, pompa kebahagiaan di hati kita, pompa rencana-rencana yang akan kita lakukan di pikiran kita. Tuliskan dengan tangan kita. Apa target-target kita? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kemudian kita singkirkan dulu? Insya Allah dengan kita melakukan ini semua, kita akan mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketemu Ramadan itu bukan kesempatan yang biasa. Ini kesempatan yang luar biasa dan kita nggak tahu sampai kapan kita akan mendapatkan kemuliaan bertemu Ramadan. Naam jamaah, kita berkali-kali ketemu Ramadan. Ya. Kalau dari balik saja yang umurnya 25 itu sudah 10 kali ketemu Ramadan. Cuman pertanyaannya, sudahkah 10 kali Ramadan itu dia isi dengan kemaksimalan takwa dan ibadah kepada Allah Ta'ala? Kalau belum, maka saatnya kita bangun, kita bangkit, kita kemudian maksimalkan. Kita kencangkan sabuk kita, nek bahasain anak-anak motor, kita gaspol. Finishnya sudah hampir. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari bersama-sama kita bersemangat. Jadi ketemu Ramadan merupakan hal yang sangat ajib, hal yang sangat istimewa. Oleh karena itu disebutkan fashkur ni'matallahi 'alaika, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadamu, wajtahid fi ta'atillah, dan bersungguh-sungguhlah dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, alladzi manna 'alaika bi idraki hadzal syahr, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kamu karunia yang besar dengan insyaallah akan bertemu dengan bulan Ramadan yang spesial yang utama ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hitung-hitungan begini. Misalkan ada seorang yang punya perusahaan. Kemudian dia mengatakan, siapa yang lembur di 10 malam terakhir di bulan Maret? Ada satu malam rahasia, siapa yang lembur di malam itu akan mendapatkan gaji seperti dia kerja selama 83 tahun. Kira-kira pada lembur semua enggak? Lembur semua. Senajan masih meriang berangkat. Sengaja ngapunten masih kakinya sakit, pakai tongkat berangkat. Kenapa? Dia tahu kerja satu malam gajinya 83 tahun. Bukan 83 bulan lagi, 83 tahun. 1000 bulan jamaah. Ini kan istimewa sekali. Anda kata begini, dia kerja sebulan dapat gaji 1 juta misalkan, katakanlah. Siapa yang lembur di malam rahasia tersebut, dia mendapatkan 1 miliar. Lembur nggak kira-kira? Lembur. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari bersama-sama kita maksimalkan. Jamaah mohon maaf, sedikit nasihat buat saya pribadi dan buat teman-teman aktivis. Di sini banyak teman-teman aktivis saya tahu. 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jangan menjadi lilin. Dia mencerahkan orang lain, dia menerangi orang lain, dia sendiri habis. Dia menyampaikan keutamaan sholat malam, dia sudah capek keliling, gak sholat malam. Dia menyampaikan keutamaan baca Quran, tahu ayatnya, tahu hadisnya, karena dia terlalu capek keliling, dia gak baca Quran. Jamaahnya hatam, ada yang sekali, ada yang 2 kali, dia gak hatam. Eman. Itu yang pertama, jangan menjadi lilin. Sibuk mencerahkan orang lain, sibuk memberikan cahaya kepada orang lain, dia sendiri yang kemudian lenyap, tidak mendapatkan apapun. Eman-eman. Ya. Eman-eman sekali. Yang kedua, mungkin sebagian kita karena momen Ramadan kadang adanya dikasih kesempatan untuk kultum dan sebagainya. Pastikan materi yang kita sampaikan berlandaskan Al-Quran, berlandaskan As-Sunnah, berdasarkan pemahaman salaful ummah, pemahaman orang-orang terdahulu yang mereka pemahamannya jernih. Jangan sampai kemudian setiap tahun terulang disampaikan hadis-hadis yang palsu, disampaikan hadis-hadis yang lemah, dan itu dipercaya oleh orang-orang awam. Ini bahaya sekali. Maka pastikan yang kita sampaikan ini berdasar dan juga berdalil. Itu adalah sedikit nasihat buat saya pribadi, karena qadarullah saya juga mengisi di beberapa tempat, ya. Walaupun tahun ini memang saya batasi karena beberapa hal, gitu ya. Tapi nasihat, jangan sampai kita yang memberikan nasihat kepada orang lain, kita malah luput dari mengerjakan nasihat itu sendiri. Ingat jamaah, itu merupakan satu penyesalan yang sangat berat ketika apa jamaah, kita mampu memberikan faidah, tetapi kita sendiri belum bisa mengerjakan faidah tersebut. Kita lanjutkan jamaah.
Kenapa kita harus bahagia ketika kita bertemu Ramadan? Kenapa jamaah? Karena orang yang puasa, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau hadis yang pertama tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang hasan sahih. Adapun hadis yang kedua ini akan kami sampaikan adalah tentang kebahagiaan orang yang puasa di dunia. Jamaah, dari puasa kita belajar yang namanya rindu. Dari puasa kita belajar yang namanya indah ketika bertemu. Dari puasa kita belajar akan kesederhanaan menjadi istimewa di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi," bagi orang yang berpuasa, ini puasa beneran, kan ada alif lamnya. Lis-shaimi, bukan lis-shaimin. Kalau lis-shaimin, dia ikut sahur, dia ikut buka, tengahnya marung. Ini bahasa Pekalongannya apa? Kalau bahasa Pemalangnya mokel. Kalau bahasa Pekalongannya apa? Pak? Mokeh. Iya, medot gitu ya. Ini nggak masuk, sorry. Ya. Yang masuk itu adalah orang yang puasa benar-benar menjaga puasanya. Karena dalam bahasa Arab kalau sudah ada alif lam ma'rifah, ini sudah spesifik. Orang yang puasa akan mendapatkan farhatan, dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia bahagia dengan dua kebahagiaan ini. Idza aftara fariha bi fitrihi, ketika buka puasa dia bahagia dengan buka puasanya. Jamaah, air putih yang kemudian di tempat yang tepat itu akan sangat berharga. Betul apa tidak? Air putih itu tidak mewah, tapi dia begitu istimewa. Makanya ketika buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah. Enak sekali rasanya, istimewa. Apalagi ada kurma, ya. Kalau orang Pekalongan mesti ada gorengan nih. Yang bok temenan. Iya, gak tahu, saya juga heran kenapa ya di Pekalongan bisa kayak kalau nggak ada gorengan itu nggak afdol kayaknya gitu. Bener nggak sih Pak? Bener gitu ya. Ya. Jadi orang yang puasa itu bahagia. Yang pertama bahagia ketika buka puasa. Jamaah, begitu pula yang jomblo, mohon maaf. Ketika lama menjomblo, ketika pertama kali ketemu istri di kamar pengantin, itu rasanya luar biasa. Serius. Itu dada kita yang segini itu seolah-olah kayak ada masuk bunga selapangan gitu. Masya Allah gitu ya. Sama orang yang puasa, dari pagi dia menahan yang namanya haus, dia menahan yang rasanya yang namanya lapar. Ketika buka puasa, Masya Allah, itu enak sekali. Maka dari itu nasihat saya, berbukalah dengan yang halal. Karena yang manis gak semuanya halal. Betul gak teman-teman? Nah iya. Senyuman yang manis kalau bukan hak kita jangan dilihat. Iya. Tidak boleh gitu kan. Makanya berbuka dengan yang halal. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, dan ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala kelak di hari kiamat, dia sangat bahagia dengan pahala puasanya. Kenapa jamaah? Puasa ini puasa yang istimewa. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain itu bisa diperkirakan pahalanya. Salat dikalikan 27 kali lipat kalau jamaah gitu. Sedekah dikalikan sekian-sekian. Tapi kalau puasa tidak. Hanya Allah yang tahu pahalanya seberapa. Makanya orang itu kemudian akan sangat kaget ketika dia kemudian mendapatkan sesuatu yang di luar ekspektasinya. Itu langsung akan sangat kaget. Gitu ya, sangat kaget gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini orang-orang yang kemudian bahagia yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa, dia kemudian mendapatkan yang namanya apa ikhwah? Kenikmatan berupa makanan. Bahkan sebagian orang Indonesia khususnya itu sore hari itu pada keluar rumah ya Pak ya, benar nggak? Cari makanan gitu ya. Iya, bahasanya apa tadi?
Nah, ngabuburit gitu ya. Nah, tapi kayaknya kalau saya lihat jamaah-jamaah ini ngabuburitnya di masjid deh kayaknya, masya Allah luar biasa gitu ya. Taib. Jadi dia mencari makanan-makanan yang kira-kira menjadi makanan favoritnya gitu. Ditunggu-tunggu di teman-teman gitu ya. Setelah adzan kemudian merasakan luar biasa nikmatnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pun dia akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Dia kaget, ternyata pahala puasa itu besar sekali. Sehingga dia pun sangat bahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan dia satu ataupun kemudian keutamaan yang luar biasa ganti dari puasanya tersebut. Kemudian jamaah, selain seorang yang puasa bahagia, ketika dia buka puasa, secara tidak langsung juga dia bahagia ketika hari raya. Betul enggak? Bahagia banget. Biasanya pagi gak bisa makan, ketika hari raya bisa makan. Dan makanannya luar biasa di Indonesia. Ada lontong, ada opor ya. Apalagi jemaah sebutkan. Ada kupat ya. Sambal kentang. Dan ini katanya semuanya punya filosofi semua, punya arti yang mendalam. Kayak lontong itu olone entong. Iya. Dosanya sudah habis. Ya karena sudah puasa sebulan gitu. Lebih-lebih lagi kemudian banyak yang minta maaf dan sebagainya. Habis ya dosanya. Kupat, ngaku lepat, semuanya minta maaf. Bahkan kadang kita lewat di jalan, nggak kenal orang, nggak bener nih mas, oh, kamu punya dosa apa sama saya gitu. Baru ketemu minta maaf gitu kan, aneh gitu. Sebetulnya ini kalau bisa jangan hanya lebaran, di setiap saat itu kayak gini keren gitu ya. Ada orang sedang di jalan, kemudian mohon maaf, tenggoran ya, apa tenggoran itu? Yenggol gitu. Maaf ya mas, maaf tadi saya terlalu ke tengah. Iya maaf gak apa-apa, saya juga tadi agak ke tengah sih. Ya udah selesai masih, oh ya silakan. Nah, keren kayak gitu ya. Apapun gitulah ya. Kemudian ketika seorang dia lebaran pun dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi jamaah, walaupun lebaran masih lama, saya sampaikan tolong tetap jaga pola makan ya. Karena mohon maaf ketika saya kerja di rumah sakit, saya jujur hari raya itu banyak yang masuk IGD. Kasusnya ada yang diare, ada yang kolesterol, ada yang asam urat dan sebagainya. Kenapa? Karena kadang makannya nggak kontrol. Ketika dia puasa, dia bisa kontrol kan. Lah ketika dia hari raya, kemudian makanan dengan banyak dihidangkan, kadang mohon maaf, kan ada di Indonesia itu pindah-pindah ke rumah gitu Pak ya. Dan kadang kan minumannya kan hampir seragam. Apa minumannya biasanya? Sirup. Nah itu dia. Di rumahnya A sirup, di rumah B sirup, sampai rumah ke-10 sirup. Gimana perutnya nggak kasihan ya Mak? Ya seperti itu. Ya monggo bisa dibagikan nggak apa-apa. Tetap fokus ya. Stay tune ya. Insyaallah. Jadi jemaah, hadis tentang kebahagiaan orang yang puasa itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa juga mengajarkan kepada kita agar kita ini memperhatikan orang lain. Jemaah, orang-orang kayak kita ini kan jarang lapar ya, benar gak? Kalau anda lihat wajah-wajah antum ini wajah-wajah yang insya Allah jarang lapar, kecuali kalau pas puasa aja. Tapi kalau orang-orang miskin mohon maaf, lapar itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Orang-orang Palestina sekarang kasihan. Jadi jangan hanya melihat efek perangnya sudah mulai reda, kehancuran yang di sana luar biasa. Mereka sulit kemudian mendapatkan air, mereka sulit mendapatkan makanan. Bahkan ada pertanyaan dari mereka, Syekh, kalau saya puasa sah enggak? Sahurnya enggak makan, bukannya enggak makan, sah enggak? Saya nangis dengar pertanyaan seperti itu. Bayangin coba, sahurnya enggak makan, bukannya juga enggak makan, karena memang qadarullah enggak ada makanan. Maka dari itu jamaah, puasa ini mengajarkan kita untuk lebih berbagi kepada yang lain. Karena mohon maaf, kadang kita kalau puasa, sore-sore kita ngobrol sama istri kita, Mi, ntar sore makan apa ya? Saking banyaknya persediaan makanan di kulkas,
Jadi milih menu. Kalau orang-orang miskin kadang kalimatnya beda. Ntar sore makan apa ya Bu? Karena nggak ada yang dimakan. Nah, karena itu mari bersama-sama hendaknya puasa ini membangkitkan ghirah, semangat kita untuk berbagi. Seperti itu. Baik jamaah, kenapa kita harus bahagia? Puasa itu akan memberikan syafaat, penggenap atau pertolongan. Puasa ini akan memberikan rekomendasi agar Allah mengampuni kita, agar Allah memasukkan kita orang yang puasa ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Quran keduanya sama-sama akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta diizinkan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, "Ay Rabb, ya Allah ya Rabbku, mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahwah." Dahulu di dunia gara-gara aku, orang itu puasa, dia meninggalkan makanannya padahal dia senang. Dia meninggalkan minumannya padahal senang. Dia meninggalkan syahwatnya padahal dia butuh. Fasyafi'ni fi, maka izinkan saya untuk memberikan syafaat untuknya. Jamaah mohon maaf, air putih ini tuh halal enggak? Halal enggak? Kemudian enggak kita minum karena kita sedang puasa. Itu luar biasa. Orang yang kemudian puasa, dia wudu. Saya sering sampaikan ini sebagai ibarat. Kan bisa aja dia masuk 3 kumuran yang cuman keluar 2 kumuran, bisa nggak? Bisa aja. Satunya digelegek gitu. Tetapi kemudian dia tahu, Allah Subhanahu wa taala akan tahu. Dia tinggalkan itu semua. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia takut. Kadang sebagian air yang tersisa di mulutnya itu sampai diludahkan. Makanya puasa mengatakan, ya Allah, dulu saya menahan dia dari makan, dari minum, dari syahwatnya. Sekarang saatnya saya berkorban untuknya. Tolong ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat untuknya. Kemudian Al-Quran pun gak kalah. Pahala Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, dulu saya menahan dia dari tidur ketika malam, walaupun ngantuk, walaupun dia, apa namanya jamaah? Itu namanya apa? Anggap, bahasa Indonesia apa mas? Menguap. Dia tahan hanya untuk membaca saya, ya Allah. Tolong ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat untuknya. Fayashfa'an, maka Allah pun mengizinkan kedua-duanya memberikan syafaat. Ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini merupakan hadis yang sahih. Jamaah misalkan begini, kita ini butuh pekerjaan, butuh banget pekerjaan. Misalnya kita mau melamar di perusahaan apa misalkan Unak Laundry. Iya gitu. Amin gitu. Kita tahu Mas Eeng ini punya teman yang sangat akrab. Siapa namanya Mas Eeng? Mas Adit gitu. Siapapun yang daftar kerja lewat Mas Adit langsung diterima. Mas Adit ini ordalnya Mas Eeng, orang dalamnya gitu. Kira-kira semuanya berlomba-lomba mendekati Mas Adit nggak? Iya. Gimana caranya Mas Adit ini ngerekomendasikan saya ke Mas Eeng biar saya diterima? Seperti itu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini puasa. Al-Qur'an itu keduanya punya hak melobi kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Puasa yang benar-benar lahir dan batin. Lahirnya kita puasa, nggak makan, nggak minum, meninggalkan syahwat. Batinnya juga puasa. Ingat, otaknya ikut puasa. Jangan berpuasa mikirnya yang aneh-aneh, mikirnya yang jorok-jorok. Matanya ikut puasa, jangan sampai puasa lihatnya wah gitu ya. Nah seperti itu. Makanya kalau saya boleh usul, silakan di Google ataupun di YouTube Discover-nya dimatikan. Discover itu pemberitahuan otomatis kalau ada berita terbaru, matikan aja. Kan gampang, tinggal buka pengaturan option
Discover, matikan, selesai. Jadi ketika kita buka Google itu sudah tidak ada pilihan-pilihan di bawahnya. Kadang kita mau nyari apa, karena ada yang menarik, diklik gitu. Klik sekali, ternyata 2 jam hilang. Gitu ya. Maka dari itu apa? Kalau bisa Discovernya dimatikan deh, gitu ya. Mulai dari sekarang nanti, setelah kajian tentunya ya, gitu ya. Itu jamaah ya, karena apa? Puasa dan Al-Quran sama-sama akan memberikan rekomendasi, memberikan pertolongan biidnillahi ta'ala kepada orang yang berpuasa dan orang yang membaca Al-Quran. Jadi jamaah, kalau kita nggak bisa khatam di bulan lain, Ramadan jangan sampai nggak khatam deh, please. Nasihat buat saya pribadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Ramadan, beliau itu setor bacaan kepada malaikat Jibril, talaki kepada malaikat Jibril. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling fasih ketika baca Quran. Huruf dot itu keluar dari tepian lidah, nempel gigi geraham atas. Salah satunya, kata Imam Jazari, waddadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Huruf dot itu keluar dari lidah, sebelah kanan atau sebelah kiri nempel gigi geraham. Nabi Muhammad baca huruf dot, dua-duanya nempel, kanan kiri. Fasih banget gak? Tapi walaupun begitu, beliau kalau Ramadan minta waktu untuk talaki sama malaikat Jibril. Artinya apa? Perhatian beliau kepada Quran di bulan Ramadan sangat-sangatlah besar. Rasulullah itu orangnya dermawan. Gimana gak dermawan? Ada orang yang kemudian datang dengan penuh kekurangan. Nabi SAW langsung sholat. Setelah sholat beliau kemudian masuk ke rumah, mengambil satu barang, diberikan. Dan Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, silakan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang memulai, mempelopori satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan orang yang lain. Nabi melihat orang yang kekurangan, beliau setelah sholat langsung ambil sesuatu yang berharga diberikan, dan ngajak kepada yang lain agar memberikan sesuatu yang manfaat. Dan sedermawannya Rasul seperti itu, ketika masuk Ramadan kedermawanannya bertambah pesat, bahkan seperti angin yang berhembus, cepat, wus. Dan kemudian yang dilewati itu mendapatkan manfaatnya semua. Apa angin pernah lewat, kemudian ketemu orang yang gak disukai, geser gak ada angin seperti itu. Makanya bismillah, Ramadan harusnya kita tambah dermawan. Termasuk yang paling penting, tambah dermawan kepada kedua orang tua, tambah dermawan kepada istri kita, tambah dermawan sama anak-anak kita. Kita buat target Ramadan, jangan punya masalah sama orang tua. Ramadan jangan pernah punya masalah sama istri. Ramadan jangan masalah sama anak, jangan marah sama anak, usahakan. Itu kata Dimas itu, ya dengerin ya gitu ya. Gantian juga Mas Dimas juga dengerin, jangan buat ayah kesel gitu, gantian gitu ya. Itu loh, tambah dermawan ya. Usahakan ya. Dengan cara apa? Saya akan memulai dengan lebih mengondisikan diri saya. Saya akan lebih mengalah, saya akan lebih berusaha sabar, saya akan lebih berusaha mendahulukan yang lain. Saya akan menjadi penerjemah yang baik ketika mendengarkan kata-kata yang sensitif. Saya akan artikan itu menjadi sesuatu yang tidak sensitif. Begitu. Usahakan lebih dermawan. Jadi jamaah, Ramadan adalah keutamaan yang luar biasa. Maka kita harus mengistimewakan Ramadan dengan mengisinya dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan-kebaikan yang sangat tulus dan mutabaah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah, karena sudah jam 9, saya tutup dengan satu hadis lagi, bahwasanya Ramadan itu adalah momen penghapusan dosa. Jemaah, kalau kita punya HP kita ini sudah ngadat, sampahnya banyak, virusnya pating letuk, baru dibuka virusnya keluar. Kemudian ada counter yang mengatakan hari ini servis gratis, seperti baru lagi HP-nya. Pada berangkat nggak? Punya motor, di starter nggak bisa, klaksonnya mati, lampunya mati. Kadang GL Pro digenjot langsung
Kemudian ada dealer yang mengatakan siapa yang mau servis hari ini total gratis. Pada servis nggak? Servis. Atau yang sederhana lah, motor kita ini kotor banget. Ada kemudian apa namanya, tempat cuci motor atau mobil yang mengatakan siapa yang mau cuci gratis luar dalam. Pada berangkat? Berangkat. Ramadan adalah momen pembersihan dosa. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan man shoma Ramadan, siapa yang puasa imanan, karena apa? Iman, bukan karena malu. Kenapa poso pak? Lah waktu dipoyoki wong badare berposo nyong ora poso ya isin. Akhirnya puasa gitu. Bukan itu. Dia puasa karena iman, karena dia tahu dia Islam, Allah perintahkan ya dia harus manut. Siapa yang puasa Ramadan karena iman, wahtisaban dan mengharap-harapkan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa yang telah lalu diampuni sama Allah. Ini dalam arti dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar harus ditobati dengan taubatan nasuha. Jamaah, kita punya dosa kecil enggak? Buahnya. Bahkan banyak banget gitu. Kadang sama istri kita masih kurang membantu gitu ya. Sama anak kurang lembut gitu. Sama orang tua masih kurang sabar. Masih egois, pengennya dimengerti nggak pernah mengerti gitu ya. Itu bisa menjadi dosa-dosa kecil yang nggak kita sadari. Maka Ramadan adalah momen penghapusan dosa. Begitu pula, usahakan sholat tarawih jangan ada yang bolong. Kalau nggak ada uzur yang syar'i, berangkat. Senajan malas, paksa. Insya Allah kalau menjadi makmum itu ringan. Ringan gak jamaah jadi makmum? Ringan. Daripada sholat tarawih sendiri di rumah berat. Ya. Maka dari itu apa? Paksakan berangkat. Apalagi kalau tarawih bersama imam, sampai imam itu selesai seperti sholat semalam suntuk. Ada yang pernah dari isya sampai subuh sholat di sini? Saya aja nggak pernah. Pernah sholat panjang itu di Imam Syafi'i 2011, imamnya dari Pantai Gading waktu itu. Bukan Mas Gading ya, Pantai Gading. Saya lupa namanya Syekh siapa itu. Bacaannya bagus banget. Puas kalau dibaca sama beliau itu, di imam beliau walaupun panjang itu nggak kerasa. Bacanya kayak sudah persis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi nyata jamaah setelah jam 2 ya geludak saya itu. Serius. Jadi ketika rukuk, Allahu Akbar, glubrak gitu saya. Tapi ya wudu lagi, salat lagi gitu. Tapi kalau sampai dari subuh sampai isya sampai subuh belum pernah. Tapi kalau mendapatkan pahalanya, insya Allah kita bisa. Dengan cara apa? Salat tarawih sampai selesai bersama imam. Mohon maaf, sebagian anak-anak ini kadang ada yang salat tarawih, qadarullah sebagian musola antara tarawih dengan witir ada kultum. Sudah kabur dulu, eman-eman. Ya. Yang sudah niat gitu, tobat. Gitu ya. Jangan eman-eman karena gak dapat pahala sholat semalam suntuk. Jadi jamaah, mari bersama-sama kita sambut Ramadan dengan keistimewaan, dengan semangat yang membara. Bila perlu, buatlah checklist amalan harian. Habis subuh saya ngapain, kemudian pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, ya. Baru kemudian kita bisa melakukan yang lain. Karena kalau nggak seperti ini, biasanya kita kurang bisa. Evaluasi juga. Kalau kemudian target kita belum selesai, pantang tidur sebelum targetnya selesai. Contoh, hari ini saya belum dapat 1 juz, kurang 2 halaman. Selesaikan dulu baru tidur. Jangan sampai berganti hari kita masih punya utang. Usahakan jangan. Ya, usahakan bagaimana lah kita bisa lebih berkorban lah. Ya, kenapa jamaah? Ini saatnya kita ini benar-benar gaspol, ya. Kita harus benar-benar memaksimalkan Ramadan dengan kemaksimalan yang sangat maksimal. Gitu saja insya Allah yang bisa disampaikan. Apakah tidak ada pertanyaan jamaah? Nah, ada pertanyaan enggak? Monggo. Fadal Ustaz Amri Albani.
Nah, yang pertama yang kedua, kalau sholat tarawih itu dalam lokasinya itu Rasulullah pernah melakukan sholat qiyam Ramadan, tapi waktunya juga setelah Isya, kalau nggak salah waktunya jam 12 malam. Dan itu ternyata satu rakaat itu baca sholatnya bukan juz 30, tetapi satu rakaat itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai terakhir. Al-Baqarah sunnah Al-Baqarah itu apakah betul atau tidak kasusnya terakhir itu? Baik, pertanyaan yang bagus pertama adalah bagaimana atau apa sih yang bisa membatalkan pahala puasa? Di antaranya adalah orang-orang yang dia melakukan dosa. Itu memang secara fikih sebagian dosa itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa seperti ghibah. Ghibah itu apa? Ngelendengi tonggoni. Iya. Atau namimah, mengadu domba. Sebetulnya bukan mengadu domba, mengadu manusia gitu ya. Karena manusia satu diadu dengan manusia yang lain gitu. Jangan kalimatnya mengadu domba gitu. Kemudian juga dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Kemudian juga kalau sekarang dosa tulisan ya. Bercanda yang berlebihan. Ini bisa menghapuskan pahala-pahala puasa. Oleh karena itu puasa bukan hanya terkait kita meninggalkan makan, minum, dan syahwat, tapi puasa adalah meninggalkan segala sesuatu juga yang bisa membatalkan pahala puasa. Makanya jamaah kalau ada orang puasa diajak berantem jangan mau. Wah nih po, ayo main cepat. Saya sedang puasa. Gitu. Jangan sopo sing wedi, kowe beko, ayo lapangan po. Gitu. Jangan. Jangan juga saya masih puasa, ntar malam aja ya setelah buka. Nah itu juga nggak boleh gitu ya. Karena puasa itu adalah gimana kita juga menahan syahwat kita, termasuk emosi kita. Ya, jadi seperti itu. Dihina, jangan dibalas dihina. Kamu, misalkan ya, monyet. Bukan manusia gitu aja gitu. Jangan malah, lah kamu monyet jelek. Kita yang awalnya didolimi, malah akhirnya menzolimi. Jangan. Ya seperti itu. Kemudian terkait sholat tarawih, memang ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, sholat ini awalnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan sendiri. Dan memang kebiasaan Rasul sholat malam, karena sholat malam itu bagi Rasul suatu kewajiban, seperti wajib. Jadi Rasul itu selalu sholat malam. Kemudian ketika itu ada jamaah yang datang gitu ya. Dan memang Rasul kalau sholat itu kadang satu rakaat bisa 2 surat. Al-Baqarah 286, kemudian Ali Imran 200 ayat baru ruku. Yang diterapkan di mushola kita ya bubar gitu ya. Seperti itu Ustaz Amri ya. Jadi memang Rasul kalau sholat malam panjang. Ya, panjang. Karena sholat malam ini memang waktu yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini ikhlas atau tidak, kita ini sebetulnya benar-benar takwa atau tidak, itu diantaranya dengan sholat malam. Diantaranya sholat malam yang tidak dilihat oleh orang lain, gitu ya. Lah gimana untuk sholat tarawih? Kalau memang yang menjadi kebiasaan di sekitar kita adalah setelah isya, ya lakukan setelah isya. Ya. Kalau kita mau nambah lagi, malam tambah lagi dengan catatan sholat witirnya cukup 1 kali, karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup insyaallah jemaah. Ya, gitu saja. Mungkin kajian ini adalah kajian yang terakhir di Majelis Fordam ini, betul ya Mas? Kedepannya libur, maka kami mewakili beberapa pemateri di sini dan juga mungkin mewakili Sohibul Bait mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan, dan semoga kita menjadi benar-benar pribadi yang bertakwa, pribadi yang lebih baik akhlaknya, pribadi yang lebih baik lagi bagi sekelilingnya, bermanfaat bagi orang di sekelilingnya. Mohon maaf sekali lagi,
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.